Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederek Tenun Sewu dimanapun sederek Tenun Sewu berada. Kali ini kisah pengalaman mistis akan bercerita tentang teror pocong. Cerita yang dialami oleh Pak Hardi yang ada di Yogyakarta. Sederek Tenun Sewu dimanapun sederek Tenun Sewu berada, mari kita ikuti cerita Pak Hardi dari Yogyakarta. Menolong orang adalah perbuatan yang sangat mulia, asal tidak diiringi dengan sifat iseng. Karena bila itu dilakukan, bisa buat gempar semua orang di lingkungannya. Inilah cerita sahabatku waktu kecil, Samiun. Selain bongol atau ndablek dalam bahasa Jawanya, Samiun juga terkenal iseng. Kalau orang Jawa bilang, Samiun ini anak yang petakilan dan jahil. Siang itu, di perempatan jalan tempat kita biasa nongkrong, terjadi suatu kecelakaan hebat. Dua sepeda motor dan keduanya saling berboncengan dan saling tubruk adu banteng. Dua orang meninggal di tempat dan dua orang lainnya mengalami luka yang serius dan cukup berat. Kami semua serentak gotong royong untuk menolong korban, dan sebagian lagi membawa korban yang masih hidup ke rumah sakit terdekat. Dua orang yang meninggal memang cukup terkenal jago ngebut, dan salah satunya adalah seorang preman yang sangat disegani di daerah kami. Setelah jenazahnya dibawa ke rumah sakit, kami berempat, Rahmat, Samiun, dan Pujianto, mencari tanah untuk menimbun bekas-bekas darah yang mengenang lumayan banyak itu. Saat mencari tanah itu, keisengan Samiun mulai muncul. Ayo, kita minta jeruk nipis di tempatnya Bu Kamto, katanya berbisik kepadaku. Lah, untuk apa tis Sam njaluk jeruk nipis barang nanggo Ibu Kamto? Alah, sudahlah, kamu tahu beres saja, gak usah banyak tanya, katanya dengan mimik konyol. Tanpa meminta persetujuan dengan yang lain, Samiun lalu bergegas pergi menuju warungnya Bu Kamto. Tidak lama kemudian, Samiun datang dengan membawa jeruk nipis di tangannya. Dengan melihat si Samiun membawa jeruk nipis, rupanya Pujianto paham dengan maksud si Samiun. Sam, pek nggopo kuwi jeruke? Ora usah aneh-aneh ah. Nek ana apa-apa, aku gak gelem melu-melu, kata Pujianto dengan cepat-cepat menimbun genangan darah itu menggunakan dengan tanah. Samiun hanya cengar-cengir. Setelah dirasa aman karena bapak-bapak yang tadi ramai menolong kecelakaan sudah pergi, Samiun kemudian melaksanakan aksinya dengan mengucuri darah-darah itu dengan perasan jeruk nipis. Awas, rasakno kowe mbrong, katanya. Rupanya trauma perlakuan si Jambrong, atau di sini adalah korban kecelakaan itu, terhadap Samiun tempo hari
cukup membekas kepada si Samiun. Ya, memang pada saat itu si Jambrong dengan bengis mengusir kami dari lapangan bola. Padahal kami sedang menyelenggarakan kompetisi sepak bola mini. Nampaknya Samiun dendam dan ingin membalas sakit hatinya dengan mengucuri darah si Jambrong dengan perasan jeruk nipis. Konon, dengan cara itu, arwah korban akan mengalami kesakitan yang sangat luar biasa. Setelah puas mengucuri darah si Jambrong dengan jeruk nipis, Samiun menimbun darahnya dengan tanah. Melihat apa yang dilakukannya membuat kami bertiga geleng-geleng kepala, tanpa memikirkan bahwa ini menjadi awal teror di lingkungan kami. Sorenya, setelah kami puas bermain bola, kami berempat langsung menuju markas besar kami, yaitu pos kamling yang berada di ujung perempatan. Badan yang lelah membuat kami semua terdiam dan kehilangan nafsu untuk mengobrol satu dengan yang lain. Kami semua memilih untuk merebahkan badan dan tidur-tiduran saja. Untuk menunggu sholat berjamaah di masjid. Setelah selesai sholat, kami sepakat untuk kembali ke pos kamling lagi. Rasa kantuk yang datang membuat kita lupa akan keisengan Samiun siang tadi. Sampai-sampai Mas Heri yang datang untuk menawari nasi goreng pun tidak kita sambut dengan antusias. Akhirnya Mas Heri hanya pesan nasi goreng sendiri. Dan Pak Ramli yang saat itu memang sedang dapat giliran jadwal jaga. Belum begitu lama kita tidur, tiba-tiba Samiun membangunkanku. Har, tangio, kayak lu, rungokno, katanya dengan mimik wajah yang tegang dan ketakutan. Dengan malas dan masih terasa sangat kantuk, akhirnya aku memaksakan diriku untuk bangun dan mencoba untuk tidur lagi. Namun Samiun terus menguncang-nguncangkan tubuhku. Ya, mau foto kowe to Sam, kataku dengan merapatkan sarungku ke pundak. Yang lainnya pun ikut bangun, termasuk Pak Heri dan Pak Ramli. Samar-samar terdengar suara lirih yang makin lama makin kencang. Suara menyayat itu pun terdengar timbul tenggelam. Kadang sangat dekat, kadang sangat jauh. Kami berenam hanya terdiam, memandang satu dengan yang lain, sembari mempertajamkan pendengaran kami. Kami mulai mencari sumber suara yang menyayat hati tersebut. Samiun yang terkenal usil dan pemberani itu meloncat dan memilih duduk di sebelah Mas Heri. Sopo sing kurang ngajar, ngajari kateh koyo. Terdengar kembali suara rintihan tersebut.
Serentak pandangan kami menuju ke arah Samiun. Wapok kowe Sam. Saiki demite jambrong metu. Blais kowe. Kata Rahmat kesal. Belum sempat kami beranjak, tiba-tiba Samiun berteriak. Halo, nang perapatan. Ucapnya dengan menunjukkan jarinya ke arah tempat terjadinya kecelakaan siang tadi. Serentak pandangan kami tertuju pada perempatan tersebut. Hei, ono pocong. Teriak Pujianto dengan histeris dan menuju arah perempatan tersebut. Dan alangkah kagetnya, kami melihat pocong yang jalan terhuyung-huyung melayang menuju ke arah kami. Bulu kudukku mulai menegang dan semua tegang sehingga mengeluarkan keringat dingin. Terdengar suaranya Parau. Saat kita hendak melakukan kuda-kuda untuk lari, pocongan itu sudah berada tepat di depan muka kami berenam. Wajahnya hancur, tapi sama-sama kita tahu persis bahwa itu adalah Jambrong yang siang tadi meninggal di perempatan itu. Tanpa dikomando, kami berenam lari tunggang langgang dan celana yang basah karena terkencing-kencing. Kami berlari untuk menuju rumah kami masing-masing. Samiun yang terkenal dablek pun hingga lari paling kencang sembari berteriak minta tolong. Dengan sekencang-kencangnya kami berlari, namun kaki kami terasa sangat berat. Apalagi suara tersebut terus-menerus merintih dan sangat menyayat hati, sehingga terasa dekat dengan telinga kami. Belum lagi aroma kembang khas pemakaman bercampur kapur barus dan kemenyan, serta semeribit bau bangkai yang menusuk ke hidung kami. Malam itu, semua dari kami tidak ada yang finish di rumah masing-masing. Kami semua pingsan dan membuat geger orang satu kampung. Selama hampir 40 hari, kampung disatroni oleh pocong korban kecelakaan tersebut. Rumah demi rumah didatangi. Ada yang didatangi di teras rumahnya, ada pula yang didatangi di kamar mandi rumahnya, ada pula yang langsung diperkoki di ujung jalan. Tidak peduli rumah gedong ataupun semi permanen, semua dapat giliran. Warung Bukamto yang paling parah, sampai-sampai Bukamto ngungsi di rumah familinya yang ada di desa tetangga. Berbagai upaya sudah kami lakukan untuk mengusir pocong tersebut, dari memanggil paranormal hingga diadakan pengajian massal. Namun bukannya berkurang teror pocong kesakitan itu, melainkan malah semakin menjadi dan semakin hebat terornya. Sampai-sampai media massa meliput kejadian itu lengkap dengan kronologinya. Kampung kami pun menjadi terkenal dan menjadi perbincangan. Selama 40 hari penuh, kampung kami bagai kampung mati.
berpenghuni karena warga tidak berani keluar apabila matahari sudah tenggelam. Hampir seluruh warga memilih tidur berhimpit-himpitan karena tidak ada yang berani tidur sendiri. Sementara pocong itu masih seenaknya meneror kami dan tiba-tiba muncul dengan rintihannya. Namun anehnya, genap 40 hari teror tersebut menghilang dengan sendirinya pocong itu. Sehingga kampung kami mulai terkondisikan lagi dan warga bisa melakukan aktivitas pada malam hari seperti biasa. Sederek Denun Sewu, dimanapun sederek Denun Sewu berada, itulah cerita Pak Hardi yang ada di Yogyakarta. Sederek Denun Sewu, dimanapun sederek Denun Sewu berada, ikuti kisah pengalaman mistis selanjutnya. Jika ada salahnya, saya nun sewu. Jika ada benarnya, saya nun sewu. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya Mas Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.